Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Subhanallah ladin subhanallah bihamdihi adada khaliqihi wa ridwan nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para saimin saimat, Bapak Ibu sekalian, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah. Mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para saimin saimat rahimakumullah, kita melanjutkan ngaji kitab Nasha'il Ibad yang dikarang dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan hari ini kita masuk ke maqalah ke-13. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wal bihima bi ulumiha fid darain amin rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus salitsata asyaratan, maqalah yang ke-13. An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, arba'atun min khisalin, ada 4 hal ya, min dhulumatil qalbi, yang bisa menjadikan hati itu gelap, hati itu penuh dengan noktah hitam, dan tidak menjadikan hatinya itu asraq, mencorong atau bersinar. Beliau mengatakan, apa itu 4 yang bisa menggelapkan hati? Padahal kalau hati gelap berarti dia sedang tidak dalam keadaan dekat dengan Allah, intinya dia ghaflah. Yang pertama, batnun sab'anu min ghairi mubalatin, perut yang kekenyangan itu melahirkan ghairu mubalatin, tanpa memperdulikan. Jadi kalau perut itu kenyang, apa saja menjadi malas, bisa ngantuk, bisa tidak sigap melihat situasi. Bi angkana sab'u zaidan an thuluthil masarin alladhi huwa sab'us syar'in, dengan keadaan kenyang yang melebihi sepertiga usus. Artinya dalam tubuh kita itu kan dibagi 3, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Harus ada ruang bagi nafas kita. Kalau melebihi dari usus kita itu lebih dari sepertiga atau 2/3, maka perut ini menjadi begah. Kalau sudah seperti itu, maka ini sesungguhnya alladzi wa sab'u syariah, ini yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Jadi sepertiga untuk bernafas, sepertiga makanan, sepertiga untuk minuman. Jadi tidak boleh terlalu kenyang. Yang kedua, wasuhbatul dzalimin, orang yang bersahabat, berserawung dan mempunyai berkawanan ya dengan orang zalim, itu juga bisa menjadikan hatinya gelap. Ayal mutajawizina 'anil haqqi ilal batil, yakni orang-orang yang melewati batas hak ke arah kebatilan. Orang zalim itu
adalah orang yang cenderung fasik. Zalim itu sudah dosa karena menyiksa orang, memfitnah orang, menyakiti orang, dan ini adalah perbuatan yang batil, dan kebatilan itu adalah kefasikan, penuh dengan durhaka dan banyak dosa. Jadi dengan demikian kita jangan bersahabat dengan orang zalim. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah wa nisyanud dzunubil madhiyatin, melupakan dosa-dosa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menulis di buku pakai pensil bisa di stip. Kalau pakai pulpen di tip X. Tapi kalau kita semua pernah dosa, jangan lupakan. Itu adalah sejarah hitam kita. Dari situ kita ingat bahwa kita tidak boleh mengulang lagi. Wi ayyaf'ala anha min ghairi nadam. Apalagi dia melupakan dosa-dosanya itu tanpa ada penyesalan. Berbuat salah nggak nyesal. Berbuat dosa menyakiti orang lain tidak ada rasa salah. Itu banyak ya Bapak sekalian, kita lihat ya. Padahal dia menyakiti banyak orang, membuat jengkel, tapi tenang aja dan dia tidak merasa salah. Yang ketiga watulul amal, orang yang berhandai-handai, orang yang panjang angan-angan, wawat tarok kubu mayusta tab'atu husuluhu, yaitu menanti sesuatu yang dianggap hasilnya masih jauh. Kalau nanti saya, jadi ini, kalau saya nanti kaya, kalau nanti, waduh, ini ngelamun atau? Nah, ini adalah orang yang tidak diperkenankan. Orang yang tulul amal itu menjadikan dirinya itu adalah tidak mempunyai istighola ilal ibadah. Mensibukkan ibadahnya itu enggak ada karena dia adalah sibuk dengan tulul amalnya. Wa an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asada ma atakhawafu alaikum khoslatani, sesungguhnya sesuatu yang sangat aku khawatirkan atas diri hamba-hambaku kalian semua itu dua perkara. Apa itu? Ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang pertama adalah mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti panjang angan-angannya. Cita-cita boleh, motivasi boleh, tapi kalau di luar nalar maka itu bukan motivasi, maka itu adalah penyakit anania. Jadi anani, ongon-ongon saja. Nah itu bahasa Jawa ini bisa ngengkleng loh suwe-suwe, bisa 1 sendok tidak genap. Kalau banyak mikir, banyak angan-angan, nah itu bisa segelas tidak penuh. Jadi itu bisa goyang pikirannya. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Fa'amatimal hawa fa'inna ya'dilu anil haqq. Adapun mengikuti nafsu adalah sesungguhnya menyimpang dari kebenaran. Apa saja nafsu di luar nalar ya, nafsu di luar kewajaran, mau kaya, mau apa saja, kalau menghalalkan segala cara itu juga tidak boleh. Wa amatul amal fal hubbu lidunya, maka sesungguhnya orang yang panjang amal, panjang angan-angan, itu sesungguhnya adalah tidak lepas dari cinta dunia. Orang angan-angan itu kan membayangkan jadi ini jadi itu, sampai impen-impenan, tidur jadi raja, tidur jadi macam-macam lah, kira-kira gitu. Karena angan-angannya itu.
Itu yang bisa membuat hatinya gelap. Syekh Abdullah Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah Mas'ud juga mengatakan wa arma'atun min nurul qalbi. Ada 4 hal lain yang juga bisa penerang hati, yang bisa menyinari hati. Apa itu? Yang pertama adalah batnun ja'iun min khadrin. Perut yang lapar, ya, karena dia bersiap-siap ayli ajli tayakuddin wa ta'ahubin. Dan orang yang perut lapar itu segera untuk menuju tujuan dengan sadar dan wa ta'ahubin dan mempersiapkan diri. Bapak sekalian, kalau kita agak lapar itu kan lebih gesit, lemes, tapi sesungguhnya masih kuat, tapi dia ada motivasi. Yang kedua, wasuhbatus sholihin, menemani orang soleh, berteman dengan orang soleh. Sampai ada yang mengatakan tombok hati iku 5 sawernani. Nah, salah satunya adalah wong soleh kumpulono, melek bengi ingkang suwe, ya. Orang yang zikir malam, ya, terus dan perutnya itu kurang kuat. Yang ketiga adalah suhbatus sholihin, yaitu orang yang berkawan dengan orang-orang soleh. Ail khalisina min kulli fasadin, yaitu orang yang mempersiapkan diri dari setiap kerusakan. Jadi orang soleh itu tidak mau ada fasad, tidak ada kerusakan, tidak ada ghoror yang mengkhawatirkan. Itu bagi orang-orang yang soleh tidak mau. Karena itu perlu kita berkawan dengan beliau-beliau itu. Yang ketiga, wa hifdzudz dzunubi al-madiyatin, memelihara dosa yang masa lalu. Artinya kita harus nadam, kita harus nangis, kita harus kita harus menyesal menyesal-nyesalnya terhadap dosa-dosa kita yang lalu. Karena itu disinilah kita harus bi ayyatadzakkaruha ma'an nadami. Nyesel. Salah itu nyesel, dosa itu nyesel, maksiat itu nyesel. Jangan bertanya, kapan ya saya maksiat lagi? Nah, banyak loh gitu itu. Hal-hal yang dia lakukan salah tapi merasa tidak salah. Nah, yang keempat, wa qasrul amal ayyah khasbuhu, ya. Artinya memperpendek angan-angan, ya, ini mengekang angan-angan, yuhasabu, jadi mengintrospeksi terhadap angan. Lera pantas ya sudah ngalah. Kalau memang nggak mungkin, jangan memaksakan. Jadi ada proses yang kepantasan. Orang dalam punya cita-cita itu sesuai dengan kepantasan. Boleh gantungkanlah cita-citamu di atas langit, tetapi kamu harus menapak bumi. Jelas nggak mungkin, nah masih tetap ingin terbang ke langit, padahal kakinya menapak di bumi. Qala Abu Thayyib, man jalasa ma'al thamaniyati asnaf zatallah thamaniyatin asya. Syekh Abu Thayyib berkata, siapa saja yang duduk bersama dengan 8 golongan, maka Allah akan menambahkan 8 perkara. Apa itu Bapak sekalian yang saya cintai, yang saya hormati? Man jalasa ma'al aghniya zadahullah hubbud dunya wa rahbatu fiha. Siapa saja yang duduk bersama orang-orang kaya, zadahullah hubbud dunya wa rahbata fiha, maka Allah akan menambahkan kecintaan kepada dunia dan kesukaan dengan pernak-perniknya dunia itu. Kalau kita berteman dengan orang kaya, nah orang kaya itu bukan tidak baik, tetapi orang kaya yang ditasarufkan di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnanya, itu adalah untuk di jalan Allah. Yang kedua, wa man jalasa mal fuqara hasalallahu syukru waridha bi qismatillahi ta'ala. Barang siapa yang
senang berduduk dengan orang-orang yang fakir, orang yang biasa, hasalallahu syukru, maka dia akan memperoleh rasa syukur, waridho dan ridho bikismatillah ta'ala, dengan semua pembagian berapapun oleh Allah kepada kita. Jadi kita banyak bersyukur kalau dengan orang-orang di bawah kita menyangkut ekonominya. Tapi kita tidak boleh untuk meremehkan beliau. Yang ketiga, waman jalasa ma'as sultan zadahullahu qaswatul kabir. Zadahullahu qaswata wal kibrin. Siapa saja yang duduk bersama penguasa, maka Allah menambah kekerasan hati dan kesombongannya. Weh, koncoku wakeh sing jadi terpilih anggota DPR misalkan, ikut sombong ya, padahal bukan dirinya tapi temennya. Nah, jadi kalau banyak temennya orang-orang seperti itu, hati kita bisa jadi adalah qaswah, hati kita menjadi keras. Wa qasat qulubum satta, kemudian kita mengeras. Kalau sudah mengeras ghaflah, kalau sudah ghaflah berarti dia tidak ibadah pada Allah dan cenderung takabur. Yang keempat, waman jalasa ma'an nisa zadallahu jahlu wasahwat. Siapa saja yang duduk bersama wanita, maka Allah akan menambah kebodohannya dan nafsu syahwatnya. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, ya memang mata ini tidak bisa tidak bisa dibohongi. Melihat orang cantik pasti ya, laki. Sebaliknya orang perempuan lihat yang cakep juga iya pasti. Tapi harus ada batasnya. Kalau kita melepas semuanya itu, maka orang akan zadahullah jahl. Orang akan menjadi bodoh, hilang akalnya kalau orang itu sudah kesengsem pada satu urusan perempuan. Kita harus sadar betul, jangan sampai seperti itu. Dan yang kelima, waman jalasa asya sibyani izdada minal lahwi. Siapa orang yang duduk dengan anak-anak kecil, maka akan tambah sikap kekanak-kanakannya untuk bermain. Ibu bapak sekalian punya cucu? Maaf saya belum, ya doain saya punya cucu. Katanya kalau udah punya cucu, mbah-mbah pun seperti anak-anak, ikut ngutang ya ngutang. Kalau bahasa Jawa itu apa ya? Ngutang. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ngutang itu ya? Nimang-nimang atau ngejak guyon. Ibunya, mbahnya, suaranya seperti suaranya anak kecil. Nah, jadi bisa jadi orang tua pun menjadi anak kecil kalau berkawannya dengan anak kecil. Yang keenam, waman jalasa ma'al fusaki irzadu minal jaraati ala dunubi wa tasbifit taubah. Siapa yang duduk bersama orang yang fasik, fusuk, maka tambah berani melakukan dosa dan menunda-nunda taubat. Wa tasbifit taubah. Jadi at-taubah adalah bagian dari aqobatul awal fil minhajul abidin fi nasahil ibad. Orang yang mau menjadi hamba yang baik, maka taubat itu harus diutamakan. Tapi kalau temannya orang fasik, nggak jadi-jadi. Maunya taubat nggak jadi, malah berat kesalahannya. Yang ketujuh, waman jalasa ma'as sholihin izdatu rahbatin fit ta'at. Siapa saja yang bersama, berkawan, duduk dengan orang soleh, maka ia tambah ketaatannya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang harus kita tambah. Yang kedelapan, waman jalasa ma'al ulama izdada minal ilmi wal amal. Orang yang berteman, taklim, berjumpa dengan ulama, majelis yang kita datangi majelis taklim dan zikir, maka dia akan bertambah ilmunya dan dia juga akan mudah untuk beramal hasanah. Bapak sekalian, wa qala al-mu'allif al-muqallatur rabi'atu asrah,
Makalah yang ke-14 dari An Hatimil Asam rahimahullah ta'ala annahu qol, dari Syekh Hatim Ilmu Al-Asam. Ini juga ulama-ulama tasawuf sufi yang monumental yang kita bisa lihat di dalam cerita-ceritanya. Beliau mengatakan bahwasanya manidda'a arba'ati bila arba'atin fata'wahu kadzibatun. Siapa saja yang mengaku mempunyai 4 sifat tanpa ada 4 bukti, maka apa? Maka fata'wahu kadzibah. Apa yang dia katakan itu bohong. Ya. Fala tuqbalu, maka tidak diterima. Sebagaimana ada satu syair yang mengatakan seperti ini. Intakun farisan fakun ka'ali, au takun sya'iron fakun kabni hani. Jika engkau menjadi penunggang kuda, maka jadilah engkau seperti Sayyidina Ali. Atau jika engkau menjadi penyair, maka jadilah engkau seperti Ibnu Haniin atau Abu Nawas. Artinya mengikuti itu pasti kita akan menyenangi seseorang, itu kita mengikuti. Kun man yada'i bima laisa fihi kitbatuhu sawahidul imtihan. Setiap orang yang mengaku dengan hal yang tidak ada pada dirinya, maka kedustaan adalah saksi-saksinya yang akan menguji. Nah, apa? Syekh Hatim bil Asam mengatakan, manidda'a hubbullahi walam yantahi an maharimillah ta'ala fada'wahu kidbun. Siapa saja yang mengaku mencintai Allah dan ia tidak menghentikan dirinya dari segala an maharimillah ta'ala, apa yang diharamkan oleh Allah, fada'wahu kidbun, maka pengakuannya itu bohong. Ngaku ahli ibadah tapi enggak menjalankan. Mencintai Allah tapi mengaku tidak mencintai Allah katanya, tapi tidak pernah mahabbah. Padahal kemarin kita sampaikan al-mahabbatu asasul ma'rifah. Orang yang mahabbah kepada Allah itu adalah asas dasarnya, pilarnya orang ma'rifatullah. Loh, ngaku ma'rifat loh nggak pernah mahabbah, nggak pernah muqarrabah, nggak pernah mendekatkan diri pada Allah kok. Jadi dengan demikian lijaraati ala qurbi khimahu ta'ala, karena keberanian tindakannya mendekati pagar pembatas Allah Ta'ala. Jadi semua diterjang. Yang kedua, wa manibta'a hubbun nabi alaihi salam wa karil fuqara wal masakin fatawahul kidbun. Ya. Orang yang mengaku mencintai Nabi sedangkan dia kok membenci fakir miskin, maka itu pengakuannya alias BOHONG, bohong, kadzab. Karena apa? Li'annahum ahbabuhu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai fakir miskin. Jadi Bapak sekalian, monggo, masih bulan Ramadan, kanan kiri tetangga kita mau lebaran, siapa tahu belum ada beras, belum ada kebutuhan bulan Ramadan, bulan Idul Fitri, monggo, ayo dengan segala hormat, jangan lupa. Nah, kalau tidak kita itu bohong mencintai Rasulullah. Yang ketiga, wa manidda'a hubbul jannah wa lam yatasaddaq, ya, fa'dawahu kibun. Orang yang mengakui dan mencintai surga sedangkan ia tidak pernah bersedekah atau berat bersedekah, bima yatasara, dengan kemudahan yang ada pada dirinya, fata'wahu kibun, maka orang seperti ini adalah kibun, bohong. Memangnya surga begitu saja akan dikasihkan? Enggak, sedekah dulu, infak dulu.
Apa yang ada, kemampuan kita seberapa, infak dulu, zakat dulu, baru surga diberikan. Jadi surga itu tidak datang dengan sendirinya, ada proses yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah apa? Sedekah. Yang keempat, wa man ta'a khaufan nar wa lam yantahi 'anid dzunub fa da'wahu kibbun. Siapa saja yang mengaku takut neraka sedangkan ia tidak menghentikan seluruh dosa-dosa maksiat dzunubnya, maka fa da'wahu kibbun. Maka pengakuannya itu adalah bohong juga. Aku wedi lho neraka. Kelakuannya gitu lah. Berarti bohong dia. Katanya takut, kok malah wani, kira-kira gitu. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibatin nar bisyahwati wa hubiyatin jannah bil makarihi. Rasulullah bersabda, neraka diberi tirai dengan kesenangan hawa nafsu, sedangkan surga diberi tirai dengan hal-hal yang dibenci. Jadi kalau hawa nafsu semangat, berarti kalau kita banyak dosa ya semangat masuk neraka. Tapi kalau surga itu tirainya apa yang kita benci, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ghosab, nggak boleh korupsi, nggak boleh ngambil punya teman, nggak boleh ngentet, nggak boleh maksiat. Ya. Itu adalah cara Allah mendorong untuk masuk surga. Karena itu yang dibenci itu harus dijaga betul. Oke. Sedangkan kalau neraka itu tirainya itu hawa nafsu. Gampang kalau hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah rawahul Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Wa hadza min jamil kalamihi sallallahu alaihi wasallam fi zati syahawat wa fil khadhi ala ta'at. Hadis ini termasuk di antara kumpulan sabda beliau dalam mengecam hawa nafsu yang sangat dan dalam mendorong ketaatan. Faka'annahu qala sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yusallu ila jannah ila birtikabil masyaqah. Tidak akan pernah sampai surga bagi orang-orang yang tidak merasakan kepayahan. Kita kekurangan, capek. Makanan pas-pasan, capek. Masyaqah. Jadi ujian itu adalah cara Allah mencintai kita dan cara Allah menguji kita, dan disitulah akan kita mempercepat masuk surga. Kalau semakin banyak ujian, itu berarti Allah mencintai kita dan kita akan mempercepat masuk surga. Ya. Wala illan nari illa bi ta'ati syahwat. Dan tidak akan pernah masuk neraka kecuali orang itu memperkuat hawa nafsu. Ya kalau mau ke neraka ya hawa nafsunya aja dijalanin. Faman kharaqal hijab dakhala, maka siapa saja yang membakar tirai, maka ia akan masuk. Tirainya surga adalah apa yang dibenci. Kita lakukan berarti kita masuk surga. Tirainya neraka hawa nafsu. Karena itu hawa nafsu kita jalani, kita buka, kita jalanin berarti masuk neraka. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, al-maqalatul khamisatu asyarah, maqalah yang ke-15, anin Nabi alaihi salatu wasallam anna qol alamatus saqawati arba'ah minal umuri. Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama, nisyanud dunubil madiyah, melupakan dosa-dosa masa lalu. Kalau orang tidak nadam, tidak baka, tidak nangis, tidak menyesal, berarti dia itu adalah min ghairi nadam alaiha, tidak pernah menyesali, biasa saja. Jalanin kesalahan biasa, besok lebih keras lagi biasa. Lama-lama berbuat maksiat menjadi biasa karena hatinya tidak bersih.
Wa ya indallahi ta'ala mahfudatun. Di sisi Allah, sedangkan hal itu di sisi Allah di ta'ala terpelihara. Artinya ayya wal hama wal halu annaha, yaitu keadaan dosa-dosa tersebut ya, ayya masbutatun bi adadiha wa zamannya wa mahaliha, tercatat semua berapa banyaknya waktunya, wa mahaliha, dan tempatnya itu tersimpan rapi, tidak akan pernah terhapus. Nah, karena tidak terhapus di dalam catatan kita jangan lupa. Berarti kita harus nangis, harus taubat, istighfar, harus baka, nadam, menyesal. Yang kedua, zikrul hasanah madiyah wala yadri aku bilat amrudda, mengingat-ingat kebaikan masa lalu, sedangkan ia tidak tahu apa diterima atau tidak, atau ditolak. Jadi kalau kita berbuat baik, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kita pernah membantu siapapun, ya kita lupa aja. Urusan nanti diingatkan, saya dulu dibantu. Oh iya, bukan saya, itu Allah. Gitu aja. Bukan malah diundat-undat. Nah, ini bahasa Jawa ya, diundat-undat. Dicerita-cerita, no, dulu ini, dulu itu. Nah, karena itu ini adalah bagian dari tanda-tanda orang yang celaka. Yang ketiga, wa nadahu ila man faqahu fid dunya, orang yang melihat orang yang kaya-kaya yang di atasnya dalam urusan dunia. Baik entamahan nadhara laha walam yardi bil kismatin, dengan menghasratkan pandangan kepadanya orang kaya dan tidak ridho dengan pembagian. Sing sugih kok kuwi-kuwi tok, ya aku kok enggak. Oh itu protes karo Gusti Allah kalau sudah seperti itu. Karena sing didelok sing dhuwur tok. Yang dilihat yang di atas, tidak boleh. Dan yang keempat, wa nadhara ila man dunahu fiddin, ia melihat kepada orang yang di bawahnya dalam urusan agama. Yaqulullah adathu, ia berkata Allah yang berkehendak, ya, walam yuridni wa fataraktuhu, padahal ia menghendaki aku, karena itu aku meninggalkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hal urusan agama kita yakni apa? Ail amal sholih walam yaskurillah ala ni'ami amalan nafsi. Beramal soleh ia tidak bersyukur pada terhadap nikmat Allah yang berikan. Kalau hanya melihat orang lain, padahal Allah juga memberikan kepada kita itu nikmatnya yang banyak. Ya, bimakna iyahu anid dunya wa inganati iyahu ala ta'at, dengan penahanan diriku kepadanya dari urusan dunia dan pertolonganku kepada terhadap perbuatan taat. Artinya begini, kalau urusan agama jangan merasa pasti diterima, belum tentu. Karena kita itu penyakitnya banyak. Ujub, riya, takabur, ghibah. Ya. Karena itu urusan agama kita harus hati-hati, seikhlas mungkin. Apalagi dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kita merasa punya surplus neraca kita, wah itu lebih bahaya lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu bisa lebih bahaya lagi. Paling akhir, Bapak Ibu sekalian, wa alamatu sa'adah, sebaliknya, tanda-tanda orang yang berbahagia itu juga ada 4 menurut Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dzikrud dzunubil madiyah, mengingat dosa-dosa masa lalu, bin nadami wal istighfar, dengan banyak menyesal dan istighfar yang banyak. Istighfar sing kuat, saya tua, saya umur, istighfar sing kuat. Ojo saya tua, saya ndodro. Ini maaf bahasa Jawa ya. Tambah tua keladi, tambah tua tambah jadi. Nah, jadi tambah tua sing banyak istighfar. Karena itu orang Jawa mengatakan seket segera pakai ketu. Nah, ketu seket segera pakai ketu. Ada banyak malunya. Yang kedua,
wa nisyanul hasanah madiyah, melupakan segala kebaikan masa lalu. Udah lupakan saja deh. Enggak usah diungkit-ungkit ya terhadap apa yang kita berikan kepada orang lain. Ka'annaha lam taqa' minhu li annaha la tahlu minal amal. Minal ilal ya. Seakan-akan kebaikan tidak pernah terjadi pada dirinya, karena sesungguhnya kebaikan itu tidak lepas dari cacat, banyak cacatnya. Takabur, ujub, golek wah, golek peh gitu ya. Maka itu kita harus jaga. Yang ketiga, wan nadharu ila man fawqahu fiddin, ia melihat kepada orang yang di atasnya dalam urusan agama. Ikuti kaum ulama, ikuti kaum sufi, bunyai, pak yai, ikuti, lihat beliau, sehingga kita ada motivasi adalah untuk menjalankan perintah Allah. Fayuk tada bihi, lalu ia mengikuti jejak para kiai, para ulama, para syekh, para mursyid, para guru-gurunya. Yang terakhir, wa nadharu ila man dunahu fid dunya, ia melihat kepada orang yang di bawahnya dalam urusan dunia. Biar apa? Ben piye? Ben opo? Fayaskurullah ta'ala ala ni'amihi ta'ala alaihi, agar kita banyak bersyukur pada Allah atas nikmatnya kepada kita yang juga tiada tara. Nikmat iman, Islam, kita upaya untuk menjadi ihsan. Ada nafas, tidak membayar hawa kita. Hidung kita bisa nyedot udara. Nah itu masa nggak dihitung, itu nikmat Allah. Mata kita masih bisa melihat, baca Quran. Begitu banyak nikmat Allah. Bapak Ibu sekalian, para shahimin shahibah, demikian ngaji kita pada sore hari ini. Yang terakhir dari Rasulullah SAW, 4 yang bisa menjadikan kita celaka dan 4 hal yang bisa kita menjadikan bahagia. Insyaallah moga-moga kita termasuk yang 4 terakhir ya, 4 yang kita menjadikan bahagia, yaitu ingat dosa, lalu lupa amal-amal baik kita, kemudian kita adalah mengikuti ulama-ulama kita. Yang keempat, dalam urusan dunia kita banyak bersyukur dan tidak usah membanding-bandingkan dengan yang kaya, tetapi juga tidak usah meremeh-remehkan orang yang fakir, biasa saja. Dari situlah kita banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Alafu minkum. Jika ada kebenaran, ini adalah dari kitab ini dan dari Allah. Jikalau ada kekurangan, sesungguhnya itu adalah kekurangan saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.